selalu setia. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPDI Mahanaim. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan lewat Saat Teduh GPDI Mahanaim hari ini. Mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menjagai kami dalam semua aktivitas dan kegiatan kami. Dan hari ini terlebih lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami semua sebab kami tahu firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Sehingga setiap jalan kami menjadi jalan yang baik, jalan yang terang, jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan saya berikan sebuah judul Great Faith. Artinya keyakinan yang besar atau iman yang besar. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kisah di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Tentu saja saya tidak akan membaca ayat ini, tapi saya akan beritahu kepada kita semua bahwa ayat ini menceritakan tentang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Di antara banyak orang Israel, ada dua tokoh dalam perjanjian baru yang menceritakan yang disebut oleh Tuhan secara langsung, Tuhan Yesus secara langsung mengakui bahwa mereka memiliki iman yang besar. Dan yang menarik adalah kedua orang ini, kedua tokoh ini bukan termasuk orang Israel atau bisa dikatakan sebagai bukan orang percaya. Nah, siapakah kedua tokoh itu? Yang pertama dicatat dalam Matius pasal 8 ayat 10 bahwa dicatat bahwa itu adalah perwira Romawi. Yang kedua adalah perempuan Kanaan yang akan kita bahas hari ini. Ya saudara, tetapi tentu saja sekali lagi karena ini ayat yang panjang tidak akan saya bacakan. Namun saya baca di ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Matius pasal 15 ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, kita tahu kisah ini ya, mungkin banyak dari kita yang sudah mengerti tentang kisah ini. Secara garis besar kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dan meminta pertolongan sebab anaknya dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun yang mengejutkan adalah Yesus mengeluarkan kata-kata yang dapat kita katakan kasar, sebab Yesus katakan bahwa seperti mengatakan bahwa mengumpamakan perempuan ini seperti seekor anjing. Ya saudara, itu sebuah perkataan yang kasar. Tentu saja ini memiliki makna tersendiri, tapi saya tidak akan bahas mengenai perkataan anjing ini. Tentu saja saudara, itu ada pelajaran tersendiri. Namun hari ini saya akan membawa kita kepada satu kisah bahwa di akhir daripada kisah ini Yesus katakan bahwa wanita ini memiliki iman yang besar ya saudara, sehingga ada mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, bagaimana iman yang besar apabila kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama saudara, iman yang besar adalah iman yang tidak pernah berhenti percaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat di ayat 23, saya bacakan untuk kita semua. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yang pertama ya saudara, kenapa wanita ini dikatakan memiliki iman yang besar? Dia tidak pernah berhenti percaya. Sekalipun yang pertama kita lihat, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yang kedua, kita melihat bahwa ada perkataan-perkataan dari murid-murid yang melemahkan kehidupannya. Banyak wanita, ya sering sekali kita dengar bahwa wanita itu lemah di pendengaran, tapi tidak begitu dengan wanita ini. Dia memiliki iman yang besar sehingga ketika Yesus sama sekali tidak menjawab, dia tidak berhenti untuk mengejar Yesus. Murid-murid katakan dia berteriak-teriak. Artinya dia tidak menyerah dengan perkataan yang melemahkan. Dia tidak menyerah dengan tidak ada jawaban dari Yesus. Nah saudara,
Ketika semua baik-baik saja, saya yakin kita mampu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Namun bagaimana bila kita menghadapi situasi yang sama dengan wanita ini? Seperti Tuhan tidak menjawab kita, seperti doa-doa kita hanya doa yang kita naikkan tapi tidak pernah didengar oleh Tuhan. Apakah kita mampu untuk tetap percaya atau tidak? Tetapi ketika kita mampu untuk tetap percaya, sekalipun seperti Tuhan tidak mendengar kita, seperti Tuhan mengabaikan kita, atau banyak perkataan-perkataan dari orang-orang di sekeliling kita yang melemahkan kita. Kamu orang yang percaya, tetapi kenapa Tuhan tidak menolong engkau dan segala macamnya. Tetapi ketika kita tidak berhenti percaya, maka kita memiliki iman yang besar. Dan ketika kita memiliki iman yang besar, sekali lagi kita akan melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari? Iman yang besar adalah iman yang ditunjukkan dengan tetap dekat kepada Tuhan meskipun ada tantangan. Ya saudara, kita melihat kisah ini ya saudara, wanita ini sama sekali tidak mundur sekalipun ada tantangan. Sekalipun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dikatakan ya saudara di ayat yang ke-25 seperti ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya saudara, sekalipun Tuhan seperti tidak menjawab dia, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia mengejar Yesus, dia tetap dekat dengan Yesus, dia tetap menyembah Yesus. Saya sudah membahas kisah ini beberapa waktu lalu bahwa penyembahan yang terdalam adalah penyembahan yang tetap kita lakukan meskipun Tuhan terasa jauh. Nah, itulah yang dilakukan oleh wanita ini ya saudara. Dia tetap dekat kepada Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan sekalipun ada tantangan, sekalipun dia tidak melihat jawaban, sekalipun dia belum melihat jalan keluar, tetapi dia berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, dia hari-hari ibadah di gereja, hari-hari dia menghabiskan waktu doa di gereja, dia beribadah di gereja, dia melayani di gereja, tetapi pada akhirnya ketika dia tidak mendapat apa yang sesuai dengan keinginannya, dia menjadi jauh dari Tuhan. Kebanyakan yang jauh dari Tuhan adalah orang yang dulunya dekat dengan Tuhan. Tetapi mari sekali lagi, kalau kita mau lihat mujizat yang besar, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Jangan pernah tidak menyembah Tuhan meskipun kita melihat tantangan. Tetapi percayalah, satu waktu ketika kita berusaha untuk tetap dekat kepada Tuhan, ketika kita selalu menyembah Tuhan, kita selalu berusaha untuk menyembah Tuhan sekalipun kita tidak melihat jawaban dari doa-doa kita, maka kita akan melihat kuasa yang besar yang akan Allah alirkan bagi kita semua. Yang ketiga saudara, apa yang kita pelajari? Iman yang besar ini ditunjukkan dengan selalu memperkatakan perkataan imannya. Mari kita lihat di ayat 26 sampai ayat 27. Saya tidak akan membaca ya tentu saja saudara. Tapi kalau kita melihat di ayat ini 26 dan 27, Yesus katakan tidak baik melemparkan melemparkan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dikatakan seperti itu oleh Yesus. Tetapi wanita ini bukan menyerah, tetapi dia memperkatakan perkataan imannya ya saudara. Dia memperkatakan perkataan yang positif. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berkata bahwa kita memiliki iman, saudara, tetapi kita harus memperkatakan itu. Sehingga apa? Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana timbul iman kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Kita harus memperkatakan perkataan firman Tuhan sehingga secara otomatis telinga kita sendiri mendengar apa yang kita katakan. Ketika kita mengatakan hal yang positif, ketika kita mengatakan hal yang membangun iman kita, maka otomatis pikiran kita, tindakan kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita katakan. Telinga kita akan mendengarkan perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Sebaliknya, waktu kita memperkatakan hal-hal yang negatif, tidak ada jalan keluar, Tuhan tidak menolong saya, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatunya menjadi negatif. Karena apa? Dimulai dari kita tidak memperkatakan perkataan yang besar, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang membangun iman kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau memiliki iman yang besar, mari mulailah untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang positif,
perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Maka itu secara otomatis akan membuat paradigma kita, tindakan-tindakan kita itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, sehingga iman kita timbul karena kita selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat akhir dari kisah ini bahwa Alkitab mencatat seketika itu juga ketika dia memiliki iman yang besar lewat tindakannya untuk tetap dekat kepada Tuhan, lewat perkataannya untuk memperkatakan perkataan yang membangun imannya, ya saudara, maka kita melihat untuk ketika dia tidak berhenti percaya, maka kita melihat akhir dari kisah ini dicatat seketika itu juga, ya saudara, dia melihat kuasa Allah yang besar. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Mungkin saudara ada di tengah kesibukan atau saudara ada di tengah problem yang besar, tetapi mari milikilah iman yang besar. Kalau saudara punya iman yang besar, artinya tidak pernah berhenti percaya, artinya saudara terus memperkatakan perkataan yang membangun iman saudara, artinya saudara tetap dekat kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa yang besar yang akan dialirkan bagi kita semua. Puji Tuhan, renungan yang singkat bagi kita semua. Saya berharap, saya doakan biar firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mau belajar seperti wanita Kanaan ini Tuhan, sekalipun dia bukan orang Israel, sekalipun dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, namun dia memiliki iman yang besar. Bawa kami untuk tetap dekat kepada Tuhan, bawa kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, bawa kami untuk selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, sehingga membangun iman kami, sehingga kami memiliki iman yang besar. Apa yang dialami oleh umat-Mu hari ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Berikan kesembuhan bagi sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang mereka sedang hadapi Tuhan Yesus yang baik. Dan kami percaya ketika kami tetap berharap kepada Tuhan, maka Allah yang kami sembah adalah Allah yang akan sanggup mengulurkan tangan-Mu dan menolong setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian, studi Tuhan, buat semuanya berhasil, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Allah yang mereka sembah membuktikan pekerjaan tangannya yang luar biasa dalam kehidupannya. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu bukan cuma sebatas menjadi pendengar yang baik, tetapi kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.